Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Iklir yang beranggotakan 3 orang, yaitu Alfian Firmansyah, Fahri Alamsyah, dan Hanif Imam. Di sini kami akan membahas Naif Bayesian. Tapi sebelum kita memulai untuk belajar Naif Bayesian, kami akan menunjukkan intermezzo dulu. Di sini ada mata dadu. Mata dadu memiliki 6 sisi dan ketika kita lakukan pelemparan dadu, maka kita hanya mendapatkan satu sisi aja, yaitu sisi paling atas. Lalu ketika kita bertanya bahwa berapa peluang munculnya angka 6 dalam satu kali pelemparan, yaitu 1/6 hasilnya. Karena kita hanya mendapatkan sisi paling atas saja dari semua sisinya, yaitu 6. Lalu bagaimana jika dadunya ada 2? Sebenarnya sama saja, namun mungkin pendekatan dalam penyelesaiannya yang berbeda. Kalau ada pertanyaan probabilitas muncul jumlahnya 4 dan probabilitas keluarnya nilainya kembar, bagaimana cara menghitungnya? Kita bisa selesaikan dengan tabel. Biasanya seperti ini cara mudahnya. Jadi pertanyaan pertama adalah berapa peluang munculnya jumlah angka 4? Atau jika kita gabungkan dari hasil kedua pelemparan dadu tersebut, berapa yang hasilnya jumlahnya 4? Itu kita bisa cari di sini. Ada 3 dan 1 kalau dijumlahkan jadi 4, ada 2 dan 2 dan 1 dan 3. Jadi kita bisa dapat 3 peluang dari 36 kemungkinan yang ada. Kalau kita sederhanakan menjadi 1/12. Pertanyaan kedua yaitu peluang munculnya angka kembar dalam pelemparan dadu. Yaitu kita bisa lihat angka kembar itu ada 11, 22, 33, 44, 55, dan 66. Kalau kita hitung ini ada 6 peluang dari 36 kemungkinan yang ada. Dan sederhananya itu adalah 1/6 untuk peluang muncul angka kembarnya. Oke, ini adalah sebuah intermezzo. Kenapa kami membawakan intermezzo probabilitas? Karena naive Bayes erat hubungannya kaitannya dengan probabilitas. Definisi dari naive Bayes sendiri yaitu adalah algoritma, di mana algoritma ini adalah untuk klasifikasi dengan mempelajari probabilitas dari objek dengan fitur tertentu. Nah, singkatnya naive Bayes ini adalah pengklasifikasian dengan melakukan perhitungan probabilistik. Dan selanjutnya, kita akan langsung berkenalan dengan teorema naive Bayes. Kenapa disebut naive Bayes? Karena berdasarkan resource yang kami baca, naive itu berasal dari atributnya. Karena atribut dari naive Bayes ini akan menjadi independen dan tidak saling terikat, sehingga disebut naif seperti itu. Nah, di sini kita bisa melihat ada persamaan probabilitas dari naive Bayes itu sendiri, dimana untuk yang sebelah kiri ini bacanya probabilitas, mungkin ya, probabilitas, ini hipotesisnya, dan ini keadaan yang diberikan atau ya suatu kemungkinan yang diberikan pada saat itu terhadap hipotesis A, seperti itu. Jadi ya kita sebutnya sederhana aja deh, probabilitas AB, di mana itu hasilnya akan sama dengan probabilitas BA dikali probabilitas A dibagi probabilitas B, di mana probabilitas A ini juga bisa disebut dengan istilah baru yaitu prior probability dari A. Mungkin nanti kita akan cari tahu lebih lanjut ya apa itu prior probability.
Dan di sini juga untuk B sama, PB ini artinya prior probability dari B. Nah, yang tadi PAB itu bisa disebut dengan posterior probability dari A yang diberikan suatu keadaan B, seperti itu. Dan juga di sini ada probabilitas BA yang disebut dengan posterior probability dari B dengan keadaan A, seperti itu. Selanjutnya adalah kita akan membahas tentang pengaplikasiannya secara langsung pada machine learning. Di sini kita bisa melihat bahwa ada data training, table data training. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 kolom. Dan kita bisa lihat di sini besar sekali. 4 kolom ini, outlook, temperature, humidity, dan windy, ini adalah feature matrix atau atribut umum. Sementara yang kanan ini bisa disebut dengan variable class atau class variable. Bisa disebut juga dengan response vector atau bisa disebut juga dengan label. Nah, ini label inilah yang membedakan antara clustering dan klasifikasi. Karena clustering tidak memiliki pendefinisian label pada awalnya. Sementara klasifikasi itu akan diinisiasikan labelnya, yaitu nilainya bisa true atau false, bisa yes atau no. Oke, di sini kita bisa melihat ada data testing di sini. Data testing ini adalah suatu data yang meminta klasifikasi berdasarkan data training yang ada. Jadi kalau kita lihat di sini, atribut umumnya atau fitur matrix dari data testing ini belum ada sebelumnya di data training ini, sehingga kita harus melakukan proses pengklasifikasian terlebih dahulu untuk mengetahui atau untuk memutuskan dari label apa yang akan tampil di sini, seperti itu. Nah, di sini kami menggunakan contoh atau studi kasus dari bermain golf. Misalnya kita berada di lapangan golf dan kita ingin bermain golf, tapi sebelumnya kita harus melihat dulu nih cuacanya seperti apa, dan temperaturnya seperti apa, kelembapannya seperti apa, dan juga yang paling penting adalah anginnya, kecepatan anginnya itu sangat besar atau tidak ada, seperti itu. Mungkin ini true dan false ini sudah dilakukan cut off, jadi nggak ada ukuran spesifiknya, hanya saja dijadikan true dan false saja, seperti itu. Untuk sunny, hot, normal, false ini nggak ada ya. Jadi kita bisa lihat sunny, mild, sunny cold, sunny mild, sunny mild. Jadi ini adalah data yang benar-benar baru yang akan kita coba prediksi untuk kemungkinan dia termasuk klasifikasi yang mana gitu. Bisa untuk bermain cuacanya atau tidak bisa untuk bermain. Oke, kita langsung saja mungkin ya, gimana cara menyelesaikannya. Untuk naive Bayes classifier, nah yang pertama kita melakukan pre-computation. Apa tuh pre-computation? Pre-computation tuh ya kita mempersiapkan probabilitasnya sebelum dihitung. Jadi di sini step pertama tugas kita adalah menghitung kelas probability-nya. Kelas probability kita tahu adalah play golf, ya kan? Nah, kita bisa hitung nih dari play golf ini yang yes-nya ada berapa dari total
semua datanya. Total data itu kan ada 0 sampai 13 yaitu 14. Maka kita bisa hitung yes-nya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Maka probabilitas kelas dari yes adalah 9/14. Yang no adalah sisanya 5/14. Oke, ini kita pegang dulu untuk probabilitas kelasnya. Step kedua yaitu untuk menghitung outlook atau cuaca dari terhadap kelasnya. Jadi pada data testing kita melihat dulu nih atribut umum yang paling pertama yang akan kita cari ini adalah sunny. Ini sebagai pointernya mungkin ya. Sebagai pointernya. Nah, kita akan cari satu-satu yang memiliki outlook sunny, yaitu indeks ketiga, indeks keempat, 5, 9, dan 13 seperti itu. Nah, kita akan melakukan perhitungan probabilitas terhadap nilai yes dan no-nya. Jadinya kita bisa buat probabilitas sunny outlook yang yes berjumlah berapa dan probabilitas sunny outlook yang no berjumlah berapa. Kita bisa lihat yang yes ada 3 ya, dan yang no ini ada 2. Jadinya 3/9, di mana nilai 9 ini adalah total play golf yang bernilai yes. Tadi kan kita udah hitung ya, ini ada 9 yang yes-nya, dan no-nya ini semuanya ada 5. Kayak gitu. Yang 5 adalah dari total no-nya, seperti itu. Ini nanti kita simpan dulu, kita simpan lagi. Jadi kita udah dapat 2. Step ketiga yaitu kita menghitung temperatur terhadap kelasnya. Ini sama seperti step kedua, kita hanya melihat dari table data test ini. Tadi kan kita melihatnya dari outlooknya, sekarang temperaturnya. Temperatur yang hot, berarti kita cari yang hotnya aja. Untuk yang hotnya aja, berarti kita bisa lihat yang yes, yang bernilai yes itu ada 2, berarti nilainya 2/9. Untuk yang no ini juga ada 2, berarti nilainya 2/5. Oke, ini kita langsung cepat. Step keempat yaitu menghitung humidity-nya. Sama, kita sekarang pointernya ada di humidity. Sebelumnya ada di hot, sekarang di humidity yang normal. Oke, kita cari yang normal. Berarti yang yes ini bisa kita hitung supaya nggak pusing. Langsung lihat sini aja ada 6. Dan yang no-nya ada 1. Seperti itu. Ini kita simpan juga. Nah, selanjutnya yang terakhir ini ada windy berdasarkan kelasnya. Terhadap kelasnya. Dari nilainya yang false. Jadi kita nyari yang false aja. Berarti yang windy yang false untuk yang probabilitasnya yes, probabilitas kelasnya yes, dia ada 6. Untuk yang no ada 2. Seperti itu, dan kita ini tetap simpan juga. Terakhir kita akan melakukan calculation di sini atau penghitungan. Tadi kita sudah melakukan penyimpanan terhadap probabilitas yang yes-nya semua. Ini untuk yes, 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 yes. Dan untuk yang no-nya juga sini. Untuk yang no, 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 ini probabilitas kelas no. Ini yang yes, ini yang no. Lalu kita bisa tarik aja semuanya di sini menjadi probabilitas yes today. Karena kita ditanya nih untuk yang sekarang berapa nih probabilitasnya untuk yang yes-nya. Berarti kita tarik aja nilai dari yang sudah ada di sini 9/14 dikali aja semua. Ini akan menjadi probabilitas yes yang today. Dan juga yang kanan adalah untuk no-nya. Kalau nggak salah tadi namanya posteriornya ya. Posterior no dari today. Oke, ini kita sudah kalikan semua, hasilnya segini. Ini sebenarnya sudah bisa diselesaikan, tetapi lebih baik kita akan melakukan normalisasi terlebih dahulu.
karena kemungkinan besar data ini akan digunakan kembali atau nilai dari probabilitas ini akan digunakan kembali. Jadinya kita harus melakukan normalisasi terlebih dahulu. Dimana tadi kita sudah mendapatkan ini nilainya 0,032 untuk yang yes, 0,0114 untuk yang no. Nah, kita tahu bahwa probabilitas yes today ditambah probabilitas no today adalah 1. Yang tadi ya, yang paling pertama ini. Nah, ini ditambah ini kan hasilnya 14/14, jadinya 1, ya kan? Maka dari itu ini benar ya. Maka dari itu kita bisa saja buat probabilitas A, probabilitas yes today maksudnya, dibagi dengan total penjumlahan dari probabilitas yang yes dan no. Dan juga probabilitas no dibagi dengan total dari yes dan no, sehingga hasilnya bisa didapatkan demikian. Ini kalau dijumlahkan juga hasilnya 1. Maka di sini kita bisa lihat bahwa probabilitas yes today memiliki nilai yang lebih besar daripada probabilitas no today. Maka jawabannya dari pertanyaan di data testing tersebut adalah yes. Karena di sini kita hanya melihat yang besarnya saja, yang lebih besar. Ini adalah jawabannya. Maka hasil data testing di sini adalah yes, dan kemungkinan kita bisa bermain golf di cuaca cerah, temperaturnya panas, dan kelembapannya normal, tidak ada angin, berarti itu sangat cocok untuk bermain golf seperti itu. Nah, untuk pseudocode kita memiliki hampir sama sih. Jadi pertama input dulu datasetnya, lalu outputnya itu akan menjadi di-split ya. Jadi ada data training dan ada data test. Sama seperti tadi, kita memiliki 2 table, data training dan data test. Lalu dimulai dengan pembagian. Misalnya training set size-nya kan ini awalnya data inputnya 100% ya. Jadinya untuk data set training kita cuma dikalikan 80% dari 100. 80/100. Lalu untuk data tesnya ini tinggal dikurang aja dari data trainingnya, dan dia akan dimasukkan ke variabelnya juga. Ini variabel sudah disimpan. Maka selanjutnya adalah mengkalkulasi prior probabilities dari dataset yang sudah di split tadi, yaitu dengan cara ya satu-satu tadi mencari prior probability-nya, probability di tiap kelasnya, dimana tiap kelas count yang yes dan no tadi dibagi dengan total datanya. Total data kan ada 14 seperti itu. Nah, di sini adalah kalkulasi posterior probability. Tadi kan kita sudah melakukan step 1 sampai step 5 ya di pre-komputasinya. Nah, ini adalah step pre-komputasinya, yaitu kita melakukan checking satu-satu untuk mengetahui probabilitas posteriornya. Seperti itu. Lalu dari probabilitas posterior yang kita dapatkan itu akan dikalkulasi, dan hasilnya di mana yang memiliki nilai posterior tertinggi, nilai probabilitas posterior tertinggi itu akan dimasukkan sebagai kelasnya untuk tes data yang kita ingin klasifikasikan. Seperti itu ya. Jadi mungkin untuk naive Bayes seperti itu algoritmanya.
jika kita highlight sedikit lagi, pertama kita memiliki data training dan data testing, dimana kalau kita memiliki data baru, dia akan menggunakan data training sebagai data acuan untuk melakukan klasifikasi dengan cara naive Bayes classifier, yaitu dilakukan prekomputasi dulu, menghitung kelas probability-nya dulu, lalu menghitung posterior probability, ini juga posterior mengikuti urutan dari atribut umumnya, dan ini juga posterior. Lalu dilakukanlah kalkulasi, yaitu tinggal dikali satu-satu untuk menjadi posterior yes dan juga menjadi posterior no. Lalu ini akan dilakukan normalisasi sehingga didapatkan hasil yang terbesar, itu adalah hasil untuk data kelasnya. Seperti itu. Ya, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Mungkin ini akan menjadi acuan untuk belajar naive Bayesian. Walaupun ada beberapa istilah yang belum disebutkan, mungkin akan diberikan di video selanjutnya. Karena waktunya sudah terbatas, sudah 20 menit. Jadi kami akan tutup di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.